Halo semuanya, aku Gora. Jadi hari ini aku bakal cerita tentang sebuah kartun berwarna kuning yang awalnya itu cuma buat serial komedi, tapi tiba-tiba dia tuh jadi bahan konspirasi internasional gitu. Dan kartun ini pun sering banget dibahas di internet karena dia tuh sering kebetulan tepat meramal sesuatu gitu, sampai bikin internet rame. Jadi dari tadi yang aku maksud itu The Simpsons. Free food shoveling and get in the car. This is gonna be a long day. Oh, I hope so. Huh? Don't you get it? Jadi aku bakal bahas mulai dari sejarahnya, isi kontennya, pola penulisan, dan sampai siapa dalang dibalik The Simpsons ini. Jadi awal mulanya itu The Simpsons pertama kali muncul sebagai segmen pendek pada tahun 1987. The Simpsons itu dibuat sama Matt Groening. Waktu itu dia tuh cuma butuh serial keluarga kartun instan gitu buat segmen 30 detik. Tapi segmen itu tuh meledak, jadi viral, dan akhirnya jadi serial penuh pada tahun 1989. Nah, serial ini tuh punya ciri khas satir sosial. Dia tuh nyindir beberapa macam, mulai dari politik Amerika, budaya populer, kelas sosial, perusahaan besar, media, sampai isu masyarakat umum. Simpsons ini kan sering dipakai sebagai kacamata kritik. Keluarga Simpsons itu terdiri dari 5 orang. Pertama-tama ada sang kepala keluarga, yaitu Homer. Homer ini sebagai bapaknya, dia itu punya sifat yang polos dan sering banget loading lama, dan bisa dibilang dia itu sering bikin bencana gitu sih di dalam cerita. Yang kedua ada sang istri, yaitu Ibu Marge. Marge ini memiliki sifat yang sabar dan Marge ini termasuk karakter yang lumayan waras karena dia memiliki sifat yang sabar, makanya dia jadi ibu. Yang ketiga ada Bart. Bart itu karakter yang paling terkenal di kalangan anak muda. Dia itu anak laki-laki yang profesional banget dalam bidang kenakalan, kayak aku. Dia itu kayak bisa dibilang sebagai simbol pemberontakan anak muda sih. Terus yang keempat ada Lisa. Lisa ini anak cewek yang paling pintar, paling waras, dan paling tidak dihargai di rumah. Jadi suara dia itu sering banget gak didengerin sama orang rumah. Nyebelin banget sih. Yang kelima ada Maggie. Maggie ini anak paling kecil, masih bayi. Dia itu pendiam, tapi Maggie itu sering banget muncul di momen-momen simbolis. Kayak dia pernah nyelamatin satu kota, kayak Spider-Man pas nolongin orang-orang lah. Selanjutnya, kenapa sih kok adegan random The Simpsons tuh bisa nyerempet kejadian nyata? Dari sumber yang aku baca, ada beberapa kejadian besar yang bikin orang yakin The Simpsons itu punya portal dimensi. Mulai dari yang pertama ada Donald Trump jadi presiden. Episode tahun 2000 nunjukin Trump tuh jadi presiden. Waktu itu cuma lelucon sinis tentang politik Amerika. Tapi 16 tahun kemudian, dunia beneran mewujudkannya. Makanya orang-orang pada panik. Yang kedua ada pandemi dan penyebaran virus. The Simpsons ini pernah bikin episode tentang virus fiktif yang datang dari Asia, merembet cepat, dan pemerintahnya itu malah sibuk dengan hal lain. Mirip banget. Dan pembandingnya itu nggak usah disebut, kalian udah tahu, alias corona. Yang ketiga ada teknologi masa depan, yaitu mereka nunjukin tablet, smartwatch, video call, AI, robot, bahkan teknologi deepfake. Kan itu jarang banget ya, nggak mungkin bisa ditebak. Terus lama-kelamaan semua ini malah jadi mainstream di dunia. Terus yang terakhir ada skandal politik dan ekonomi. Beberapa episode tentang korupsi pemerintah, beberapa episode menceritakan tentang korupsi pemerintah, beberapa episode menceritakan tentang korupsi pemerintah, kesalahan lembaga keuangan, sampai masalah pemilu yang sering banget terlalu mirip kejadian real life. Dan ini tuh belum termaksud hal-hal kecil seperti logo perusahaan, adegan konser, kejadian selebriti, brand teknologi, semuanya itu pernah disentil duluan sama The Simpsons. Kalau 1-2 kali mungkin kebetulan, kalau puluhan kali, wajar dong orang-orang curiga. Kemudian ada 3 faktor kenapa The Simpsons itu bisa mengena ke masa depan. Pertama, ada penulisnya yang bukan penulis biasa. Mereka tuh observator kelas berat. Di balik layar The Simpsons ada penulis-penulis yang jenius, mulai dari Matt Groening, James L. Brooks, Sam Simon, Matt Selman,
dan puluhan penulis lainnya yang bergantian selama 35 tahun. 5 tahun. Dan menurut artikel yang aku baca, mereka ini bukan cuma bikin komedi, mereka riset kan. Mereka riset tren politik, ekonomi, teknologi, dan ngobrol sama ilmuwan, analisis bisnis. Dan mereka tuh ngobrol sama ilmuwan, analisis bisnis, jurnalis, dan lihat pola yang sebenarnya udah jelas. Jadi sebenarnya mereka niat banget sih kalau untuk bikin serial kartun. Jadi ketika mereka nulis adegan absurd itu berdasarkan sesuatu yang sudah mungkin terjadi. Contoh, saat mereka bikin episode soal politisi korupsi, itu bukan prediksi, itu realita yang tinggal nunggu tanggal mainnya. Yang kedua, mereka tuh menggunakan satir, bukan fiksi bebas. Satir itu punya satu kekuatan, dia melebihkan kenyataan sampai kelihatan konyol. Tapi lucunya, dunia nyata tuh sering nyusul ke arah yang lebih konyol. Misalnya, mereka bikin adegan ekonomi runtuh karena kebijakan bodoh. Dunia nyatanya bilang kayak, bentar ya, kami coba lebih bikin kacau. Satir itu lebih seperti menulis kemungkinan buruk yang masuk akal. Kalau dunia milih jalan itu, ya jalannya terlihat seperti ramalan. Yang ketiga, dunia nyata itu konsisten dalam hal bodoh. The Simpsons terlihat akurat bukan karena mereka jenius supernatural, tapi karena perilaku pemerintahnya sendiri, korporasi, dan manusia umum yang sangat mudah ditebak. Politik, ulang pola lama, teknologi, selalu bergerak yang ke arah yang sama, praktis, otomatis, dan inovatif. Kalau krisis sosial, selalu dari kesalahan yang mirip. Karena polanya konsisten, satir The Simpsons itu otomatis terasa ramalan. Nah, sekarang aku bakal bahas dalang-dalang di balik akurasi The Simpsons. Mulai dari Matt Groening, dia itu arsitek dunia Springfield. Dia itu desain karakter, atmosfer, sama gaya humor pertama. Yang kedua ada James L. Brooks. Nah, si James ini dia itu produser eksekutif yang paham betul tentang industri TV dan aspirasi masyarakat. Dia itu dorong The Simpsons untuk selalu relevan dengan isu masyarakat, dengan apapun yang ada di dunia ini. Yang ketiga ada Sam Simon. Sam Simon itu dia yang menyusun fondasi struktur cerita The Simpsons. Kenapa episodenya bisa konsisten dan tajam secara komedi? Karena ada Sam Simon di baliknya. Yang terakhir ada Matt Selman dan tim baru. Dia itu yang bikin The Simpsons tetap tahan sampai 35 tahun. Mereka tuh bikin update isu terbaru, bekerja dengan konsultan, dan menyesuaikan humor dengan generasi internet. Gabungan mereka menciptakan mesin satir yang unsurnya ada humor, riset, sarkasme, prediksi berbasis logika, dan ketepatan membaca tren. Hasilnya, kartun yang kelihatannya meramal padahal cuma jeli. Jadi, kesimpulannya, The Simpsons itu bukan peramal, bukan agen elit global, bukan time traveler. Mereka cuma pengamat dunia yang brutal kejujurannya, penulis yang analitis, komedian yang pedas, dan kreator yang ngerti cara kerja politik dan industri. Sisanya dunia nyata yang terlalu gampang ditebak sampai kartun aja bisa mengiringinya. Jadi kalau nanti The Simpsons bikin episode manusia pindah ke Mars sambil bawa drama percintaan, atau robot AI jadi presiden, atau bumi tenggelam gara-gara keputusan bodoh, jangan bilang ramalan, ya bilang aja, ya manusia lagi-lagi memilih pilihan yang paling konyol di daftar kemungkinan. Sekian dari aku, bye-bye. Aku Gora, dadah. Menurut nah, sekarang sampai 35 tahun.